Baik teman-teman, kembali lagi ya di program BEC. Sekarang kita kehadiran Bang Rudi. Nama saya Rudi Bakti, atlet binaraga, peraih medali emas 2014, kemudian peraih medali perak 2018, juara 2 Mister Indonesia. Terima kasih. Mau menanyakan bagaimana cara diet yang baik, khususnya untuk pria maupun wanita. Soalnya di sini Bang Rudi mempunyai pengalaman yang jauh lebih baik, ya kan, soal diet. Jadi kita jangan sampai salah mengambil diet. Nah, di sini saya mau tanya Bang Rudi, bedanya diet pria sama diet wanita itu apa bedanya? Sebetulnya kalau yang namanya diet itu antara pria ataupun perempuan tidak ada perbedaan. Karena kan di sana tentang kalau namanya diet itu yang umum di masyarakat biasanya mengurangi makan. Padahal diet yang sesungguhnya itu bukan mengurangi makan, tapi merubah pola makan. Contoh misalkan kita makan dari nasi putih ke nasi merah, misalkan kemudian lagi dari ayam goreng ke ayam bakar atau ayam rebus. Jadi semuanya itu dirubah, tidak ada istilah mengurangi. Cuman kalau di masyarakat kebanyakannya itu pengertian diet itu mengurangi makan. Karena diet itu, kalau diet yang benar ada 3. Pertama, tidak lapar, kedua tidak bosan, ketiga tidak lemes. Nah itu diet yang benar. Karena kadang orang kalau misalkan dia dietnya merasa, wah saya lapar, wah saya bosan, wah saya lemes, itu berarti bukan diet yang benar. Yang berpuasa itu sama diet sama atau enggak? Beda. Oh beda. Karena kalau diet itu tidak ada istilah seperti puasa. Tetap kita asupan nutrisi itu harus masuk, tidak ada istilah lapar. Kalau puasa berarti kita kan tidak ada masukan. Dari makanan nih, Iya. makanan yang baik untuk diet itu apa? Makanan yang baik yang utama itu antara lain yaitu protein, diutamakan protein. Kemudian karbohidrat. Karbohidrat juga kita memilih jangan yang mengandung gula terlalu tinggi. Jadi misalkan kalau nasi putih itu kan gulanya terlalu tinggi, makanya kita ganti karbohidratnya dengan ubi. Ubi kemudian atau singkong itu sama dengan karbohidrat tapi dengan gula yang sangat rendah gitu. Glukosanya berarti rendah gitu ya. Betul gitu. Kalau diet itu katanya tidak boleh konsumsi lemak atau gorengan-gorengan. Iya betul atau nggak nih? Betul, karena diet itu di istilah binaraga, jadi kita mengurangi 3. Pertama gorengan, kedua garam, ketiga minyak. Jadi yang namanya 3 itu garam, gorengan, sama gula, itu nggak boleh gitu. Walaupun sedikit gula nggak boleh? Nggak boleh gitu. Cuman kita sebetulnya gini, tidak semua yang manis itu jadi lemak. Contoh kita kan bisa alternatif. Ada kan sekarang dan biasanya saya kalau diet itu menggunakan gula aren, tapi dengan catatan manisnya itu manis jambu, tidak terlalu manis. Karena kan kita masih program diet. Iya. Kayak gitu. Jadi jangan mentang-mentang wah saya makan gula aren, gulanya banyak, nggak juga gitu. Tetap harus pakai aturan gitu. Jadi yang saya alami yang namanya diet itu sekali lagi bukan mengurangi makan gitu. Kalau konsumsinya apa aja nih, Kang Rudi, untuk diet yang baik? Konsumsi dari karbohidrat, protein atau buah. Kalau biasanya kalau saya itu kalau lagi diet karbohidratnya itu ngambil dari ubi, nasi merah, kemudian bisa singkong. Kemudian kalau buahnya kalau lagi diet saya biasanya menghindari ya, yang dihindari itu buah alpukat kayak durian, tapi biasanya saya kalau diperbanyaknya kayak buah apel, anggur, kemudian nanas. Jadi 3 yang saya pakai. Mungkin genetik orang itu beda-beda. Nah saya pribadi itu biasanya kalau lagi diet itu lebih mengutamakan nanas, anggur, sama apel. Selain itu saya tidak mengkonsumsi pada saat saya lagi diet, kecuali pada saat saya lagi bulking seperti ini. Kalau saya lagi bulking semua saya makan. Kelebihan dari nanas itu sendiri apa? Karena dia kan vitamin C-nya tinggi gitu. Vitamin C. Gitu dibandingkan dengan buah yang lain. Tapi nanas juga tidak boleh terlalu banyak karena kan kalau orang yang nggak kuat biasanya asam lambungnya kena. Gitu. Makanya diganti dengan alternatif yang lain. Gitu. Misalkan bisa dengan apel. Sama kan itu vitamin C-nya juga ada. Kan kebanyakan orang pengen diet bagus gitu kan. Kebanyakan kan mikirnya, oh ini pisang bagus gitu kan. Kenapa pisang nggak termasuk? Kalau pisang juga dipilih, tidak semua jenis pisang bagus.
Biasanya saya suka menggunakan pisang sunrise gitu, yang kayak gitu, yang lemaknya itu rendah sekali dibandingkan dengan pisang-pisang yang lain, karena semua pisang juga tidak sama gitu. Oh, nggak sama. Jangankan dari pisang, dari air aja itu kalau kita lagi diet ketat harus pandai memilih sebetulnya. Nah, kalau air yang baik itu apa, Cok? Saya di sini kan tidak di ini merek ya, Iya. tapi ada salah satu misalkan ini karena kan tidak tidak ada ikatan kontrak. Misalnya biasa saya menggunakan Amidis, tapi yang biasa saya pakai itu Amidis gitu. Ini sebatas sharing, bukan berarti iklan ya Pak ya. Cuma ini sebagai pengetahuan gitu ya Pak ya. Betul nggak? Iya, betul. Betul. Nah, kalau gini sekarang kita ke pola latihan. Nih kalau orang diet itu cara mengolah tubuhnya yang bagus itu gimana? Apakah angkatannya tetap atau Iya. berat, atau kita hanya ngambil repetisi saja? Itu biasanya mengambil repetisi Pak. Kemudian bebannya tidak usah terlalu berat, karena kalau kita latihan terlalu berat, banyak otot yang timbul yang baru lagi. Makanya kita banyak repetisi, hitungannya biasanya kalau repetisi itu dari 15 sampai bisa 50, bahkan saya bisa sampai ratusan gitu. Kalau repetisi, apakah bebannya naik terus atau tetap aja segitu gitu? Yang pertama ngangkat kan biasanya orang lain kan ngangkat ringan dulu gitu Iya, kan. iya, betul, Udah betul. gitu naiknya, ada orang yang naik kan, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, atau Betul, kita naiknya berapa? Paling bagus? Pokoknya kita ambil dari beban bulking pada saat kita bulking. Contoh, kita angkatan misalkan dari bench press 100 kilo. Nah, pada saat diet kita dikurangi cuma 50%. 50%. Nah, dari 50% berarti kita cuma ngangkat 50 kilo. Dikira-kira itu misalkan 10 kilo bisa hitungan 15 sampai 50 supaya lebih hitungan banyak gitu. Jadi bukan kalau udah diet itu kita tidak melatih power, tapi lebih ke serat otot. Kalau setnya mah masih tetap sama. Kalau set diusahakan yang namanya buat cutting itu, buat serat biasanya lebih diperbanyak. Bahkan sampai tidak ada hitungan. Sampai setnya. gitu merasa lelah gitu. Udah kerasa, misalkan kita melatih otot dada. Si otot dada itu sampai betul-betul kerasa panas bagian sininya. Jadi kalau misalkan kita lebih dari 100 juga nggak masalah Pak gitu. Waktu kita diet itu latihannya apa? Waktunya diperpanjang atau dipersingkat atau biasa saja? Kalau saya biasanya pribadi itu biasanya kalau lagi diet latihan bisa sehari 2 kali Pak. Misalkan saya pagi-pagi latihan jam 8 beres jam 10, kemudian istirahat untuk memasukkan nutrisi. Nah setelah istirahat biasanya saya jam 4 latihan lagi sampai jam 6 gitu. Jadi latihannya dibagi 2. Kalau lagi bulking saya cukup 1 kali sehari gitu. Gitu. Iya, jadi kalau diet itu pertama lebih diperbanyak. Diperbanyak latihannya bisa sehari 2 kali. Tapi dalam 1 minggu itu tetap harus ada istirahat total. Contohnya saya misalkan dari hari Sabtu sampai Senin full latihan Pak. Cuman hari Minggu saya total istirahat. Makan, tidur, seperti itu. Program latihannya biasanya kan orang itu kan kalau latihan itu kan kadang-kadang semuanya diambil gitu kan. Betul, Terus kan betul. supaya kecil semuanya gitu Betul, kan. betul. Atau ngebentuk semuanya. Betul, Nah itu betul. salah atau enggak? Sebetulnya tidak ada yang salah. Jadi mungkin dia pengen finishing Pak. Biasanya kan kalau lagi diet itu udah nggak berlaku lagi yang namanya program latihan. Ada kan kalau orang yang awam dia bilang gini, kenapa itu latihan otot dada bisa digabung dengan bahu atau katrol? Biasanya kan orang suka dipisah. Nah pada saat lagi diet, program itu boleh digabung semua. Misalkan Bapak main dada, ya udah main dada 4 set kita gabung sama main katrol, atau udah beres main katrol main bahu sama tangan, nggak apa-apa. Kalau lagi diet gitu, karena kan kita bukan mengejar massa otot lagi, tapi tingkat kekeringan otot gitu. Tingkat kekeringan ototnya yang diperlukan pada saat lagi diet gitu. Nutrisinya gimana nih Pak? Biasanya saya sebelum latihan suka makan dulu Pak. Nah jadi yang namanya diet saya pribadi ini biasanya sebelum latihan udah makan. Kemudian sesudah latihan juga makan gitu. Pokoknya jangan sampai telat makan gitu. Nah kalau makannya gimana? Maksudnya jeda waktunya. Iya. Setelah makan ke latihan itu berapa lama? Saya 1 jam Pak. Oh 1 jam. Dari sarapan udah itu tunggu 1 jam karena kan perut kita masih terisi. Biasanya kurang baik gitu, nggak nyaman kalau dipakai latihan. Makanya ada jeda dulu, suruh istirahat. Udah gitu pemanasan kecil-kecil kayak kardio. Saya kalau lagi diet biasanya ngutamain kardio sepeda Pak. 5 menit, udah ada anget baru saya latihan ke beban gitu. Kalau untuk wanita itu sama aja cara dietnya atau latihannya sama aja? Nggak ada jauh beda? Kalau latihan antara pria dan wanita itu paling bedanya beda-beda tipis Pak. Biasanya yang membedakan latihan pria dengan
wanita itu dari beban, Pak. Dari bebannya Dari saja. beban gitu. Tapi ada juga wanita yang misalkan dia mampu dengan angkatan seperti dia, tidak ada masalah selagi dianya mampu. Karena kan sebetulnya kalau di fitness itu bukan masalah pria dan wanita, karena dia kan terlatih. Beban ringan berat itu ringan beratnya itu karena terlatih, bukan karena gede tenaga gitu. Kadang kan orang wah itu tenaganya gede, padahal cuma karena dia sebetulnya bukan karena gede, udah terbiasa. Udah terbiasa. Terbiasa. Beda sama orang yang belum terbiasa, angkat batangnya aja udah oleng. Ya. Betul kan Pak ya? Teman-teman, sekian bincang-bincang sama Kang Rudi. Ya, saya ucapkan terima kasih Kang Rudi atas informasinya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Yuk, sampai ketemu lagi.